ketika seorang sahabat ini berpaling dari Rasul, Rasul kembali memanggilnya. Kata Rasul, tadi kamu bilang apa? Sahabat kembali bertanya, ya Rasul, aku bilang in qutiltu fisabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Jika aku terbunuh dalam perang fisabilillah, apakah dosa-dosaku diampuni? Kata Rasul, ya diampuni, dengan syarat kamu bersabar dan perangnya karena Allah, mukbil, dan kamu tetap maju, ghair mudbir, tidak mundur selangkah pun, illa dayan. Tadi aku bilang gitu kan? Iya ya Rasul. Ada tambahannya. Apa? Illa dain, kecuali hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min shalihin niyat. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'a latfi wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da' wa saqum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tayra illa tayruk, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa sa'il asqam wa min jami'il masa'ib wal malaya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal dharra wal munkar was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal masa'ib wal amrad wal asqam wal jawr wal zulm wal zina wal riba wal zalazil wal faydanat wa hawadith as-sayyarati was suyul. Ya Allah ya Allah ya Allah wa tiyarati wal syu'ma wal fitana wal mihan ma dhahara minha batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri buldani muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam Rabu ini kita bisa mengikuti kajian rutin kitab Jauhar Tauhid dan Taqratus Sadidah. Sebelumnya marilah kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada para pendahulu kita, kepada para ulama-ulama, para salafus salih, kepada para wali, kepada guru-guru kita, terutama kepada pengarang kitab Jauhar Tauhid yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, dan kepada pengarang kitab At-Taqratus Sadidah yaitu Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Waqaf, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ampunan, berkah kepada kita semua serta manfaat sebagaimana Allah telah memberikan hal demikian kepada orang-orang saleh sebelum kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Waqaf, Habib Zain bin Sumail, Habib Umar bin Hafid, sulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhi wa masyayikhi wa jami'i awliya'illah fi ghamid amin Allah yu'li darajati fil jannah wa yukassiru min masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafadhu
ينفعنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jauhar Tauhid. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, ya, dalam kajian Jauhar Tauhid ini kita telah sampai atau masih dalam pembahasan bait yang ke-102 tentang amalan-amalan yang dapat menghapus dosa kecil, ya. Di antaranya telah sama-sama kita pelajari, yaitu dengan menjauhi dosa-dosa besar, maka insya Allah dosa kecil pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha sawmun wala salatun wala jihadun wa inna ma yukaffiruha sa'yu anal iyam. Sungguhnya ada beberapa dosa yang tidak dapat dihapus oleh puasa, sholat, bahkan oleh jihad sekalipun. Hanya dapat dihapus dengan bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Subhanallah, ya. Ada. Cuman kan kita nggak tahu dosa yang kayak gimana. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi para pejuang keluarga, lebih semangat lagi menafkahi keluarganya, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah dengan cara-cara yang telah kita sebutkan, insya Allah diampuni. Dengan cara sholat, puasa, jihad, menjauhi dosa besar, dengan cara mencari nafkah. Nah, tapi dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, atau yang lebih dikenal dengan hukukul adamiyin, hak-hak yang berkaitan dengan manusia, ini fala budda biha minal muqasati bi ayyukhadha min hasanati zalimi fatutadil madhum. Jika belum terselesaikan di dunia, maka di akhirat mau tidak mau kebaikan-kebaikan orang yang berbuat salah itu akan diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi sampai selesai sangkutan antara kedua belah pihak. Jika belum selesai, ternyata kebaikannya sudah habis, maka keburukan dari orang yang pernah ia zalimi akan dilimpahkan kepada dirinya. Begitu. Akan tetapi ada sebuah hadis yang insya Allah menjadi sebuah pertimbangan untuk kita, menjadi sebuah harapan besar untuk kita, sehingga kita tidak masuk dalam jurang keputusasaan. Karena setiap dari kita mungkin pernah berbuat zalim, baik secara disengaja atau tidak disengaja, baik secara fisik ataupun kehormatan ataupun harta, ya. Ada mungkin beberapa orang yang pernah kita zalimi, entah kita pakai hartanya tanpa hak, entah itu dengan sebab ucapan kita kehormatan mereka terganggu atau lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk mengingat lalu kita lupa, ya, atau kita untuk minta maaf orang berkaitan sudah tidak ada keluarganya, ahli warisnya, atau kita ingin kembalikan hartanya juga kita nggak tahu kemana harus menyalurkan, ya, meskipun untuk harta sudah jelaskan, ya, yaitu dengan cara kita sedekahkan kepada fakir miskin, niat untuk mengembalikan hak orang lain yang pernah kita ambil, dan kita tidak tahu orang tersebut di mana keberadaannya atau di mana ahli warisnya berada. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa, ya, yaitu riwayat Anas bin Malik yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dengan hadis marfu', ya. Nabi SAW bersabda, man tala qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali,
maka sesungguhnya ia telah membeli jiwanya dari Allah. Wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawati, dan nanti akan ada seruan dari langit pada hari kiamat, dan ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala inna fulanan atikullah, yang mana nanti semuanya akan mendengar seruan ini di hari kiamat nanti. Ketahuilah bahwa sesungguhnya fulan bin fulan ini adalah orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari neraka. Faman lahu kibalahu tabi'ah, maka barang siapa yang punya sangkutan dengan orang tersebut, baik masalah hutang piutang ataupun kehormatan ataupun pernah disakiti, siapapun yang punya sangkutan dengan orang tersebut, falyakhudha minallah, ambillah dari Allah. Masya Allah, ini sebuah harapan besar bagi kita. Ya, mungkin ada dosa kita sama orang lain yang kita belum sempat minta maaf karena kita nggak tahu, karena lupa, atau kita tidak sadar bahwa perbuatan kita atau ucapan kita melukai hati orang lain, kan begitu? Atau mungkin kita dalam obrolan singkat kemudian menyebutkan keburukan orang lain tanpa kita sadari. Nah, maka solusinya adalah mumpung kita masih hidup, ya, sempatkan membaca suratul Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Baik satu kali duduk atau dicicil, ya, semampu kita, asal nanti jumlahnya 100.000. Nah, ini disebutnya ataqah kubro oleh para ulama. Dan hadis yang paling sahih di antara dua ataqah ini sebenarnya ataqah kubro. Antara ataqah sugro dan kubro, ini yang riwayatnya lebih jelas lagi, itu ataqah kubro. Selama ini kan kebanyakan pakainya ataqah sugro, yaitu la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, itu juga bagus. Tapi untuk ataqah kubro, kenapa dikatakan kubro? Satu, bilangannya banyak, 100.000. Yang kedua, bukan hanya dapat menghapus dosa kecil, termasuk dosa besar dan dosa yang ada kaitan dengan manusia pun insya Allah Allah ampuni. Tuh, ya, ini suatu suatu harapan bagi kita, ya, biar kita insya Allah nanti selamat di hari kiamat nanti, ya. Karena kalau urusan dosa antara kita dengan Allah, dengan istighfar, tobat, selesai, Pak. Ya, kita nangis minta ampun, selesai itu. Kita sedekah juga insya Allah. Tapi ini yang kaitan dengan manusia, entah berapa ribu manusia yang kita telah berinteraksi dengan mereka. Mungkin sebagian mereka ada yang kita makan hartanya, ya, kita gunakan haknya tanpa seizin atau apapun itu, ya. Sedangkan kita untuk minta maaf kepada sekian ribu orang yang pernah kita temui kan kayaknya mustahil, ya. Maka solusi, ya, atau di antara salah satu cara supaya kita bisa selamat daripada hak-hak manusia, entah itu masih ada ataupun tidak ada, seandainya pun masih ada, nanti di hari kiamat Allah yang akan menanggung itu semua, ya. Nanti semua akan mendengar fulan bin fulan, kata Allah, adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Siapapun yang punya sangkutan dengan dia, salah hutang, masalah apa, ambillah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung nagihnya sama Allah dengan cara dan wasilah baca apa? Surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, ya, nyicil, bebas seumur hidup, ya. Seumur hidup. Enggak. Kalau masih hidup nggak bisa. Kalau udah meninggal baru bisa. Nggak usah. Ini udah setiap yang kita pelajari dalam satu kitab ini sudah ijazah ini, ya. Ingat, setiap apa yang kita pelajari dalam satu kitab disampaikan oleh guru, nggak perlu minta ijazah pun udah ijazah itu, ijazah umum dari pengarang kitab, ya, otomatis langsung diamalkan 100.000 kali, ya. Sebetulnya tidak perlu. Yang penting selama seumur hidup, bilangan suratul Ikhlas yang kita baca 100.000, baik diniatkan ataupun tidak. Tapi lebih utama dikhususkan dan diniatkan. Jadi kitanya bacanya khususkan.
Jadi dalam satu waktu saya niat baca suratul Ikhlas sebagai at-taqwa kubro untuk diri saya. Baca dapat 100 selesai. Ya nanti lanjut lagi kapan? Dapat 50 selesai catat. Nanti selesai 100.000 baru baca doanya. Doa at-taqwa kubro. Allahumma innaka ta'lamu anni qara'tu hadhihi suratal Ikhlas mi'ata alfi marrah wa ushiduka anni qad ustaitu biha nafsi minan nar wa fadaituha biha minka minan nar bi thawabi qiraatiha allati qadruha inda jasim wa thawabuha indaka 'azim fa'atikni biha minan nar wa khalisni biha minan nar wa ajirni biha minan nar wa adkhilni biha jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu doanya ya. Hafal ya? Enggak ya. Saya kira di internet banyak, nggak apa-apa pakai doa di internet, mafi muskilah ya. Atau kalau nggak bisa pakai bahasa sendiri. Ya Allah, Engkau telah mengetahui dan Engkau maha mengetahui, sesungguhnya aku telah membaca suratul Ikhlas sebanyak 100.000 kali dan aku telah membeli jiwaku darimu ya Allah, maka bebaskan aku ya Allah dari neraka, selamatkan aku dari neraka, masukkan aku ke dalam surga dengan wasilah 100.000 suratul Ikhlas. Boleh pakai bahasa sendiri ya. Begitu. Lah itu mah untung-untungan berarti. Jadi kalau memang umurnya panjang dan bacanya istiqomah, kemungkinan lebih dari 100.000 kan? Kemungkinan. Tapi kalau kadang baca kadang enggak, umur juga enggak panjang lah, ini untung-untungan namanya. Iya, itu mah untung-untungan. Syukur-syukur bilangannya nanti lebih kalau kurang. Maka lebih utama dihitung. Ya dihitung aja, dihitung, catat, dihitung. Saya punya kakak itu 2 minggu selesai baca ini. Beliau rutin dari ba'da asar sampai maghrib. 2 minggu selesai hatam. Ya. Surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Kalau masih hidup, misalnya yang kita kayak arisan itu ya, nah ini nggak bisa karena masih hidup. Kalau udah meninggal bisa kita baca bareng-bareng, pahala buat yang sudah meninggal bisa. Iya bisa, tapi hitungannya hitungan bacaan sendiri, jangan hitungnya rombongan begitu. Gitu. Iya. Oh iya boleh nggak apa-apa, bisa begitu. Enggak, bebas. Paling bagus ya sepertiga malam akhir. Wa min jumlatil mukaffirat, termasuk amalan yang dapat menghapus dosa adalah jihad fisabilillah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innal ghazwa fil barri yukaffiruha illa tabi'at wa fil bahri yukaffiruha hatta tabi'at. Sesungguhnya berperang jika di laut dilaksanakan di daratan itu dapat menghapus semua dosa-dosa kecuali dosa adami ya, sama manusia. Sedangkan jika perang dilakukan di laut itu dapat menghapus semua dosa, termasuk dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Jadi 2 tuh, amalan yang dapat menghapus dosa besar, dosa kecil, dan dosa dengan sesama manusia. Pertama adalah baca surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Yang kedua, perang dilaksanakan di laut. Kapan itu? Nggak tahu. Udah yang enak aja nih Al-Ikhlas 100.000 kali. Ya karena urusan hakul adami ini sangat mengerikan sekali Pak. Orang yang mati syahid sekalipun itu masalah hutang nggak diampuni sama Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul bersabda, yaghfirullahu lisyahid kulla syahid. Allah mengampuni segala dosa orang yang mati syahid, illa dain, kecuali hutang. Tetap nggak diampuni. Ya.
Baik. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru an khotoyaya, anni khotoyaya." Ya Rasul, seandainya jika aku terbunuh di jalan Allah, seandainya jika terbunuh dalam peperangan, apakah dosa saya diampuni? Apa kata Rasul? Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala dari Allah, tidak maju, tidak mundur selangkah pun, tetap dalam keadaan maju, Allah ampuni segala dosa. Kemudian ketika seorang sahabat ini berpaling dari Rasul, Rasul kembali memanggilnya. Kata Rasul, tadi kamu bilang apa? Sahabat kembali bertanya, ya Rasul, aku bilang in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Jika aku terbunuh dalam perang fisabilillah, apakah dosa-dosaku diampuni? Kata Rasul, ya diampuni, dengan syarat kamu bersabar dan perangnya karena Allah, mukbil, dan kamu tetap maju, ghair mudbir, tidak mundur selangkah pun, illa dayan. Tadi aku bilang gitu kan? Iya ya Rasul, ada tambahannya. Apa? Illa dayan, kecuali hutang. Qala Jibril telah berkata kepadaku hal yang demikian. Jadi ketika Rasul menjawab, pertama itu Jibril belum ngasih tahu. Makanya turun Jibril ngasih tahu Nabi Muhammad, hutang mah nggak diampuni. Maka Nabi bilang, tadi mau bilang apa? Nanya apa? Begini, kata Rasul. Jawaban saya seperti tadi. Ya, kamu diampuni dengan saat kamu bersabar, berjihadnya hanya karena Allah, dan tetap maju, tidak mundur selangkah pun. Tapi ada tambahan, kecuali apa? Hutang tidak diampuni. Itu mengerikan sekali. Tapi kan tadi ada solusinya. Pertama apa? Perang di laut. Ini kayaknya kapan perangnya nggak tahu ya. Ya ini baca suratul Ikhlas 100.000. Tapi tetap ada usaha buat kita selesaikan di dunia. Jangan dadah baca Ikhlas saja sudah semula. Jangan begitu. Hutang ngomongnya lah, nggak boleh ya. Ya tetap ada usaha, kita mau selesaikan dengan orang lain, tapi di sisi yang lain mungkin ada yang belum diselesaikan, kita insya Allah tutup dengan membaca suratul Ikhlas sebanyak 100.000 kali, insya Allah. Baik, cukup di sini saja kajian Johor Tauhidnya. Kita lanjut kajian yang kedua kita